Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Charles Musri, tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri adalah seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Yang juga dikenal sebagai pengusaha terkemuka dari kota Surabaya. Kiprahnya mencerminkan kontribusi nyata dalam dua bidang yang berbeda, namun saling melengkapi, yaitu perjuangan untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan pengembangan sektor ekonomi melalui dunia usaha setelah Indonesia merdeka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri adalah seorang putra bangsa yang lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1919. Beliau berasal dari keluarga keturunan Arab Yahudi yang menetap di Surabaya, Jawa Timur. Sosok Charles Musri dikenal sebagai pribadi yang berdedikasi tinggi terhadap perjuangan nasional, serta memiliki semangat kewirausahaan yang kuat dalam membangun negeri di masa pasca kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1919. Dalam masa penjajahan Hindia Belanda, masa hidupnya mencakup fase-fase krusial sejarah Indonesia, mulai dari masa kolonial, penjajahan Jepang, revolusi fisik kemerdekaan Indonesia, hingga masa awal kemerdekaan. Charles Musri wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 1971. Meninggalkan warisan moral dan kontribusi nyata dalam dunia perjuangan dan ekonomi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri dilahirkan dan menjalani sebagian besar kiprahnya di Surabaya, kota besar di Jawa Timur yang juga dikenal sebagai kota pahlawan. Surabaya menjadi pusat perlawanan terhadap penjajah, dan Charles Musri menjadi salah satu bagian dari sejarah perjuangan rakyat kota ini. Selain aktif di Surabaya, pengaruh dan jaringan usahanya juga menjangkau berbagai daerah di Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri penting untuk dikenang karena merupakan contoh tokoh yang menggabungkan semangat nasionalisme dengan etos kerja dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks sejarah Indonesia, kontribusinya sebagai pejuang kemerdekaan menambah daftar tokoh non-pribumi yang turut berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara itu, kiprahnya dalam dunia usaha menunjukkan bahwa pembangunan nasional memerlukan partisipasi dari semua elemen masyarakat, baik dari kalangan pejuang maupun pengusaha. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Charles Musri terlibat aktif dalam berbagai kegiatan perjuangan rakyat melawan penjajah, khususnya di wilayah Jawa Timur. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, beliau tidak berhenti berkontribusi. Charles Musri beralih ke bidang ekonomi dan menjadi salah satu pelopor dunia usaha nasional di Surabaya. Perjuangannya berlanjut dalam bentuk menciptakan lapangan kerja, membangun usaha lokal, dan memperkuat ekonomi masyarakat di tengah transisi pasca kolonial. Dalam dunia bisnis, Charles Musri dikenal sebagai figur yang jujur, tangguh, dan memiliki komitmen tinggi terhadap kemajuan bangsa. Charles Musri lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 1919 di kota Surabaya, sebuah kota yang kelak memainkan peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Charles Musri berasal dari keluarga keturunan Arab Yahudi yang telah lama menetap di wilayah pesisir timur Pulau Jawa, dan telah membaur dalam dinamika sosial kultural kota Surabaya yang plural. Keluarga Charles Musri dikenal sebagai keluarga yang aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, dan perdagangan, menjadikan Charles Musri tumbuh dalam lingkungan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kerja keras, serta solidaritas antar kelompok masyarakat. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Charles Musri menunjukkan keberpihakannya pada perjuangan rakyat Indonesia, meskipun tidak selalu berdiri di medan perang secara fisik.
Charles Musri aktif mendukung perjuangan kemerdekaan melalui peran-peran non-militer yang strategis, termasuk dalam mendukung logistik, penyediaan kebutuhan pokok bagi pejuang dan rakyat, serta penyebaran informasi perjuangan melalui jaringan usahanya yang tersebar luas di kalangan masyarakat kota. Kontribusi seperti ini seringkali luput dari narasi besar perjuangan nasional, namun sangat penting dalam mempertahankan semangat perjuangan rakyat sipil yang berada di belakang garis pertempuran. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Charles Musri memilih untuk mengabdikan diri dalam bidang ekonomi sebagai pengusaha nasional. Beliau membangun berbagai lini usaha di kota Surabaya dan sekitarnya dengan semangat nasionalisme yang kuat. Dalam dunia usaha, Charles Musri dikenal sebagai tokoh pelopor yang tidak hanya mencari keuntungan pribadi, tetapi juga berupaya menciptakan kemandirian ekonomi bangsa melalui pengembangan industri lokal, pemberdayaan tenaga kerja pribumi, serta membangun sistem perdagangan yang adil dan berbasis etika. Sebagai seorang tokoh keturunan Arab Yahudi yang berintegrasi penuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia, Charles Musri menunjukkan bahwa perjuangan untuk kemerdekaan dan pembangunan nasional tidak mengenal batas etnis, agama, atau latar belakang sosial. Kiprah beliau menjadi bukti bahwa Indonesia dibangun atas dasar kolaborasi berbagai golongan yang memiliki semangat kebangsaan yang sama. Peran Charles Musri juga memperlihatkan bahwa komunitas non-pribumi memiliki kontribusi signifikan dalam sejarah nasional, yang hingga kini masih jarang diangkat secara menyeluruh dalam literatur sejarah arus utama. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial, keberadaan Charles Musri sebagai pengusaha turut memperkuat kelas menengah nasional yang sedang tumbuh pada awal era kemerdekaan. Kehadirannya menjadi inspirasi bagi banyak kalangan pengusaha muda untuk berani membangun bisnis di dalam negeri. Di tengah dominasi perusahaan-perusahaan asing dan ketergantungan terhadap barang impor, Charles Musri dikenal karena prinsip bisnisnya yang berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan prinsip moral dalam perdagangan. Dalam konteks lokal, nama Charles Musri tetap dikenang di Surabaya sebagai salah satu putra terbaik kota yang memberikan sumbangsi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kedekatannya dengan komunitas lokal, keterlibatannya dalam kegiatan sosial dan budaya, serta kesetiaannya terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadikan beliau figur yang dihormati lintas generasi. Charles Musri wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 1971, meninggalkan warisan nilai yang kuat, baik dalam perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan ekonomi nasional. Meskipun belum secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia, banyak kalangan sejarawan, budayawan, dan masyarakat Surabaya yang menganggap Charles Musri layak dikenang sebagai tokoh bangsa yang berjasa. Warisan beliau hidup dalam ingatan kolektif masyarakat dan menjadi inspirasi bahwa perjuangan tidak hanya milik mereka yang mengangkat senjata, tetapi juga mereka yang membangun fondasi kemerdekaan dengan cara-cara damai dan bermartabat. Charles Musri belum secara resmi dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden Republik Indonesia, sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Namun demikian, dalam perspektif historis dan sosial, Charles Musri layak disebut sebagai tokoh pejuang kemerdekaan dan patriot bangsa. Kontribusi Charles Musri dalam mendukung perjuangan kemerdekaan melalui peran logistik, jaringan sosial, dan dukungan terhadap kebutuhan rakyat dan pejuang, serta perannya dalam membangun ekonomi nasional pasca kemerdekaan, diakui oleh banyak kalangan sejarawan dan masyarakat di Surabaya sebagai bentuk nyata perjuangan. Secara de facto, Charles Musri merupakan pejuang kemerdekaan dan tokoh nasional. Meskipun secara de jure atau hukum formal, gelar pahlawan nasional Republik Indonesia belum disematkan kepada nama beliau hingga saat ini.
Untuk memperoleh gelar tersebut, biasanya diperlukan proses pengajuan resmi melalui pemerintah daerah, Dewan Gelar, dan persetujuan Presiden Republik Indonesia. Dengan kata lain, Charles Musri adalah pahlawan dalam makna kontribusi dan keteladanan. Meskipun belum secara administratif terdaftar sebagai pahlawan nasional. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua, dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe, biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.